Setelah menonton debat pamungkas tadi malam, apapun yang terjadi, pilihan saya tetap kamu. Yah, kamulah. Kamu yang berambut putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masih dengan topik-topik yang sama yang lagi viral dibicarakan di media sosial, yakni tentang debat pamungkas tadi malam. Bagaimana tanggapan dari pemirsa sekalian ketika menyimak debat pamungkas semalam antara Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo? Siapa kira-kira yang dapat tiket MPV tadi malam? Tidak ada. Semuanya adem-adem ayam. Tapi untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan debat pamungkas tadi malam. Selamat menyaksikan. Halo, ini jam 12 malam. Saya masih di ruang kerja saya. Saya manusia, saya orangnya yang dulu janji kalau Anies jadi presiden akan jalan kaki Jakarta Solo sambil engklek. Dengan adanya saya melihat debat yang terakhir tadi, saya makin yakin Anies tidak jadi presiden. Kalau sampai Anies jadi presiden, janji saya akan saya tambahin. Saya akan minum saus ekstra pedas 1 pabrik. Saya akan minum. Nih, saus ekstra pedas seperti ini saya akan minum. Itu janji saya kalau Anies jadi presiden. Oke. Mempertaruhkan nyawanya untuk Indonesia, itu namanya Prabowo. Omongan gombal. Gombal. Dikira masyarakat ini tidak tahu kan? Ngadi-ngadi kalau ngomong. Mana ada Pak Prabowo mempertaruhkan nyawanya untuk negara kita Indonesia ini? Yang mempertaruhkan nyawanya untuk negara kita Indonesia ini adalah masyarakat dan pejuang-pejuang kita yang dulu. Kalau Pak Prabowo ndak ada dalam pejuang, hitung aja usia Pak Prabowo sekarang berapa, terus Indonesia merdeka sudah berapa puluh tahun. Jadi jangan ngada-ngada. Mempertaruhkan nyawanya, mana dia itu ada setelah Indonesia merdeka, diperjuangkan oleh para pejuang, mempertaruhkan nyawanya. Gimana? Terutama Mas Anies nih. Nana. Gayanya beda banget sama gaya-gaya sebelumnya. Iya, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa ketika berbicara pendidikan, memang di sini terlihat Mas Anies betul-betul menguasai persoalan, memahami, sehingga kemudian kedua calon presiden Mas Ganjar maupun Pak Prabowo mengamini atau mensetujui ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau terkait dengan tadi kok kebanyakan setuju, kemudian kelihatan baik-baik saja begitu. Saya justru malah tergelitik. Saya lihat ada Dokter Terawan itu Fat di situ. Artinya? Tapi Pak Prabowo sehat-sehat saja kan? Makanya penampilannya juga fit. Oh memang Pak Terawan mendukung ya. Jadi bukan karena kemarin ada gosip harus dibawa ke RSPAD ya. Itu hoax, itu hoax. Hoax. Oh itu hoax. Ya, Hoax. Tapi kenapa strategi, bukannya kita mau pertentangan ya, bukan. Tapi kan kita mau lihat bedanya. Dan saya yakin di setiap poin yang disampaikan pasti ada bedanya. Senormatif-normatifnya pemaparan, seharusnya kita masih tetap bisa melihat apa beda 1, 2, dan 3. Kalau Pak Prabowo kan selalu konsisten. Kalau ada poin yang bagus dari kandidat lain, pasti langsung disetujui. Itu dari dulu juga kayak begitu. Tidak ada yang berubah dari Pak Prabowo. Selalu objektif. Dan itulah saya kira ciri-ciri negarawan.
tidak perlu memberikan angka-angka 5 dari 10 atau 11 dari 100 gitu. Jadi saya kira mungkin mereka akhirnya sadar bahwa yang dilakukan itu blunder gitu. Jadi kalau kita lihat memang beginilah, kalau kita membahas satu tema, kalau ada yang baik ya kita harus akui. Dan tadi juga kan Pak Anies, Pak Ganjar juga mengakui poin-poin Pak Prabowo meneruskan. Jadi memang pembicaraan ini banyak samanya. Di mana letak perbedaannya? Kalau menurut saya letak perbedaannya Pak Prabowo lebih mencari solusi dan langsung intervensi. Kira-kira kayak begitu. Jadi bukan hanya mengkaji persoalan karena itu udah selesai. Oke, Bang Adian. Nah, misalnya tadi kasus yang disebut Pak Prabowo itu tentang migran. Pak Prabowo mencontohkan ada, cuma Pak Prabowo nggak mau mengklaim. Itu kan kasus Wilfrida waktu itu. Iya. Kasus Wilfrida itu Pak Prabowo menyelamatkan. Itu sebagai salah satu contoh. Sampai meng-hire lawyer yang terbaik ketika itu dari Malaysia. Jadi bukan hanya sekedar perbincangan, tapi Pak Prabowo langsung mengadvokasi dan melaksanakan dengan aksi nyata. Oke, Bang Adian, sebelum kita break, kenapa kira-kira ini kayak anteng-anteng saja? Ini strategi karena itu tadi tidak mau blunder jelang hari-hari terakhir pencoblosan? Yang anteng itu Prabowo ya. Kalau saya lihat, kalau Pak Ganjar enggak. Dia langsung bilang kalau mau bicara guru upah, gajinya. Sementara kalau Anies bilang statusnya. Itu loh. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara guru, bagaimana guru kita bisa mencerdaskan rakyat dan pelajar yang dia ajari ketika dia tidak punya upah yang cukup untuk membeli buku baru, mempelajari teknologi baru dan sebagainya. Dan kuncinya memang di kemampuan dia, kemampuan finansialnya, kemampuan ekonominya, bukan di statusnya. Status itu lebih pada jaminan sosial dia sebagai orang yang memang di-hire oleh negara, dipikirkan oleh negara. Tapi upah itu penting. Ada yang menarik begini. Kenapa upah pekerja buruh sawit kita lebih rendah dibandingkan Malaysia? Bukankah komoditinya sama? Bukankah pupuknya sama? Bukankah jenis pohonnya sama? Lalu kenapa bisa lebih rendah? Nah, ini kan problem besar kita yang tidak bisa kita sederhanakan pada persoalan-persoalan lain. Oke. Jadi kalau saya singkatnya begini. Kalau saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Tapi dia tidak pernah mencari jalan keluar, kenapa dia lapar. Kalau kemudian datang ke Ganjar, dia kasih makan dan dia pikirkan kenapa dia lapar. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Gitu loh. Nah ini menurut saya tiga capres yang punya keunikan masing-masing. Tapi apapun itu, ayo kita biarkan tanggal 14. Ini nggak jadi koalisi kayaknya. Baik, kita break sebentar aja. Janji cuma sebentar. Kita break dulu, lihat yang ini. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Jadi menarik ya, ketika kita membahas kembali apa kira-kira tanggapan netizen, tanggapan para pengamat politik terkait dengan debat pamungkas tadi malam. Jadi dalam cuplikan video yang terakhir, kita melihat bahwa semua para pendukung, semua relawan, jubirnya, tim pemenangannya, pasti mereka akan selalu menjagokan jagoan mereka. Inilah bukti nyata bahwa politik itu dinamis. Politik itu sifatnya adalah kepentingan semata. Jadi kita yang rakyat jelata jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan sampai ketemu di jalan pun tidak baku tegur. Jangan sampai dengan tetangga sebelah pun hanya gara-gara beda bendera partai ketemu pun tidak saling senyum, tidak saling sapa. Jangan. Jadi yang namanya kekuasaan itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada yang langgeng atau kekal abadi untuk selamanya. Terus terang, ini adalah fakta bahwa para pendukung, para relawan, para tim pemenangannya hari ini, apapun kesalahan yang diproduksi oleh jagoan mereka, pasti mereka akan berjuang mati-matian untuk membela dan untuk mengatakan kepada publik bahwa jagoan kami adalah yang terbaik.
paslon kami adalah yang terbaik. Tidak mungkin mereka akan mengatain atau akan berbicara netral. Tidak. Pasti paslon 01 akan menjelekan paslon 02 dan paslon 03. Paslon 02 dia pasti akan menjelekan paslon 01 dan paslon 03. Begitupun dengan paslon 03, dia pasti akan menjelekan paslon 01 dan paslon 02. Itulah realita yang terjadi hari ini. Dan menarik juga, dalam cuplikan video di season pertama ini, ketika ada netizen yang mengatakan bahwa kalau Bapak Anies Rashid Baswedan menang di Pilpres 2024 ini, beliau akan jalan engklek dari Jakarta sampai di Solo. Pernyataan ini saya teringat dengan ucapan dari kakek Amin Rais. Tapi itu semua tidak menjadi bukti nyata, hanyalah omong kosong semata. Dan apalagi tadi kita mendengarkan pernyataan bahwa beliau akan makan sambal ekstra pedas satu pabrik. Bah, ini majas hiperbola namanya nih. Tapi apapun itu, saya berharap bahwa kita pemirsa sekalian, kita rakyat Indonesia, mari kita bersama-sama. Saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengajak kita semua bahwa mari kita jaga kedamaian ya di Pilpres 2024 ini. Pesta demokrasi, pesta rakyat, pesta pemilu seperti ini adalah event 5 tahunan. Jadi hal yang paling penting, kita harus tetap jaga keluarga kita, tetap jaga persaudaraan kita, dan yang terakhir, baru kita membela pasangan capres dan cawapres kita. Keluarga dan persaudaraan, kekeluargaan itu sangat utama, sangat penting. Jangan sampai hanya gara-gara pemilu, sampai dengan tetangga sebelah pun hanya karena beda pilihan, kita tidak saling tegur sapa. Jangan. Sekali lagi, pesta rakyat ini adalah ritus 5 tahunan. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Jangan sampai ada keributan. Jangan sampai ada kegaduhan. Mari kita bersama-sama dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kurang lebih 9 atau 10 hari lagi ini, kita akan bersama-sama ke TPS untuk mencoblos capres dan cawapres jagoan kita yang selama ini kita sudah bersusah payah untuk mempelajari tentang track record atau rekam jejak mereka, sehingga kita bisa memutuskan siapa kira-kira jagoan saya yang pantas dan layak untuk memimpin bangsa dan negara ini. Siapa kira-kira paslon yang berkualitas untuk memimpin bangsa dan negara ini. Mereka semua adalah putra-putra terbaik bangsa. Semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi setidaknya kita sebagai rakyat, kita bisa melihat siapa yang paling sedikit melakukan kesalahan atau kekurangan itu. Itulah yang kita angkat dia, itulah yang kita beri mandat untuk mengayomi bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau ada pit tentang Pak Anies, pasti itu dipenuhi oleh komentar Al-Imam Al-Mahdi. Karena apa? Karena oknum Abah Awas. Yang salah Abah Awas, yang disalahkan Pak Anies. Lu sadar gak, bego? Ibu Khofifah pernah membandingkan pasangan Prabowo Gibran bagaikan Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali. Tetapi saya nggak pernah menyalahkan Pak Prabowo, karena saya tahu itu pernyataan Ibu Khofifah, bukan pernyataan Pak Prabowo. Terus masalah Malaikat Jibril, makanya lu kalau lihat video harus sampai selesai biar lu nggak bego gitu. Harus sampai beres kalau lihat video. Nih buat kalian nih, kalau mikir pakai otak, jangan pakai uang, biar lu cerdas. Terus bersainglah secara sehat. Jadi jangan gagasan dibalas fitnah, prestasi dibalas dinasti. Itu miris, sangat miris.
Kekuatan retorika Pak Anies Baswedan memang tidak bisa diragukan. Hai guys, aku lagi ngomongin closing statement dari debat Capres Pamungkas. Di debat Capres Pamungkas ini ya kan, aku lihat-lihat gitu dari awal sampai akhir ada beberapa hal yang aku garis bawahi gitu. Ciri khas dari setiap capresnya. Dari 01 nih, jujur Pak Anies di debat terakhir ini nggak banyak nyerang gitu kan. Apa yang ditunjukin sama Pak Anies, kalau aku boleh membaca strateginya ya, itu tuh kayaknya nilai guys. Ketika dia nyampain bahwasannya memang pendidikan itu harus dinilai sebagai investasi negara. Habis itu disebutkan juga cinta kasih, welas asih. Dan ketika ngomongin bansos dia juga ngomong gitu loh, bahwasannya bansos itu adalah kewajiban negara, bukan sebuah charity. Kayak dia tuh pengen nunjukin nilai-nilai yang ada di dirinya gitu. Dan menurut aku well done banget sih emang closing statementnya Pak Anies gitu. Cuman Pak Ganjar juga nggak kalah nih. Kalau Pak Ganjar aku lihat-lihat nih dari debat hari ini yang pengen ditunjukin adalah pengalaman. Udah jelas banget tuh dari setiap pertanyaan beliau selalu menunjukkan program-program keberhasilan beliau ya kan di Jawa Tengah. Dan dari dulu yang sebenarnya aku kagumi dari Pak Ganjar adalah ketika dia bikin aduan di Twitter ya kan, di sosmed, yang mana setiap kepala daerah itu wajib banget punya sosmed buat ada aduan. Kalau gak ditanggapin dalam 1 kali 24 jam itu dipecat. Itu respect sih, maksudnya kayak itu tuh membangun sebuah komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintahnya. Kemudian juga beliau juga bercerita ya kan bahwasanya selama ini sudah berputar di Indonesia gitu kan, bertemu orang-orang gitu kan, dia akan selalu memegang teguh 3 janjinya kepada Tuhan, kepada konstitusi dan juga kepada rakyat. Dan masih ada tuh sedikit serangan-serangan dari Pak Ganjar tuh di closing statement kepada Pak Prabowo, walaupun di akhirnya juga ditutup dengan terima kasih. Dan kemudian yang terakhir gitu kan, Pak Prabowo nih ini selalu memainkan emosional gitu kan kalau bisa dibilang. Karena di akhir-akhir beliau tuh kayak minta maaf gitu kan ke 01, ke 03. Habis itu minta maaf juga ke KPU gitu kan, karena mungkin banyak pelanggaran apa gimana. Itu bingung nih, itu maksudnya apa itu minta maaf ke KPU? Apakah banyak yang nggak pas? Apakah itu diakui dan dikonfirm oleh Pak Prabowo apa gimana? Tapi yang jelas malam ini Pak Prabowo nih kelihatan bagus nih. Dia kalau nggak dipancing emosi ternyata bisa menyampaikan dengan lugas juga gitu loh. Jadi menurut kalian bakal milih yang mana nih? Silahkan komen ya. Cangkul yang dalam, menanam singkong, tumbuhnya jagung. Ada-ada saja para netizen ini ya. Oke guys, masih ketika kita melihat tanggapan-tanggapan dari netizen, ya walaupun di cuplikan video yang terakhir tadi kita mendengar beliau memberikan secara lebih detail ya, secara lebih terperinci bahwa perbedaan antara seorang Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Bapak Prabowo Subianto dalam debat pamungkas tadi malam, antara lain Anies Rashid Baswedan ini dia benar-benar tidak seperti biasanya menyerang, tapi tadi malam beliau benar-benar adem, kalem. Bahkan sebelum memberi pertanyaan kepada Bapak Prabowo, saya masih melihat beliau yang lirik ke Bapak Prabowo. Bahkan beliau sempat senyum sedikit baru membuka pertanyaan. Bapak Prabowo Subianto yang saya hormati, keren Bapak Anies. Artinya kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang kadang-kadang langsung menyerang Bapak Prabowo, memancing Bapak Prabowo untuk emosi, nampaknya tidak ditunjukkan tadi malam. Soalnya sebenarnya Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Ganjar Pranowo ini mereka tahu trik untuk memancing keblunderan atau memancing emosi dari Bapak Prabowo Subianto itu sangat simpel. Kasih saja pertanyaan-pertanyaan yang buat dia tensi atau darah tinggi. Tapi ya puji Tuhan lah ya, debat tadi malam saya memang menyimak debat pamungkas itu dari awal sampai akhir, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Lalu poin yang kedua, terkait Anies Rashid Baswedan juga, ketika berbicara soal pendidikan, saya melihat bahwa Bapak Anies ini memang punya keunggulan ya,
Apa mungkin karena beliau adalah mantan dari Menteri Pendidikan kala itu, sehingga kita melihat ketika kita berbicara soal pendidikan ini, Bapak Anies itu dia benar-benar menguasai mekanisme persoalan dan cara penyelesaian seperti apa itu benar-benar dikuasai oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya harus acungi jempol. Lalu pada poin yang kedua, ketika kita berbicara soal Bapak Ganjar Pranowo, terus terang dalam debat pamungkas tadi malam saya menilai bahwa Bapak Ganjar Pranowo ini setiap hal atau setiap buah pikiran yang beliau sampaikan itu selalu dilandasi dengan pengalaman. Apakah ini menjadi fundamental atau fondasi buat dia ketika beliau sudah pernah menjabat sebagai DPR 2 periode atau 10 tahun, lalu setelah itu menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode juga atau 10 tahun, yang membuat dirinya itu benar-benar matang, yang membuat dirinya itu benar-benar bahwa segala sesuatu yang saya sampaikan itu berangkat dari pengalaman pribadi saya. Sehingga ketika saya melihat jawaban-jawaban ataupun statement-statement yang dilontarkan oleh Bapak Ganjar ini, benar-benar saya lihat rapi, karena dia bicaranya tidak asal bicara, tidak mengarang cerita. Semuanya itu berangkat dari fakta, dari rekam jejaknya selama beberapa tahun ketika memimpin jadi DPR dan juga gubernur di Jawa Tengah. Keren. Lalu poin yang ketiga adalah Bapak Prabowo Subianto. Saya secara pribadi melihat bahwa ada perbedaan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Bapak Prabowo Subianto tadi malam. Biasanya Bapak tua itu dia sering emosi, sering marah-marah. Tapi tadi malam saya melihat bahwa dia benar-benar menunjukkan bahwa saya Prabowo Subianto, saya sudah mengontrol emosi saya dan saya sudah berusaha hal itu tidak terulang kembali. Semoga saja jangan sampai itu hanya di momen debat saja. Setelah selesai debat, tiba-tiba besok atau lusa kami rakyat Indonesia diperdengarkan lagi. Ada sindiran-sindiran atau ada curahan hati kepada para relawan atau para pendukungnya ketika bertemu dengan para relawan atau para pendukungnya. Karena ada beberapa cuplikan video kali lalu yang menerangkan bahwa debat itu berlangsung hanya 3 jam, tetapi ketika pulang sampai ketemu dengan para pendukung, para relawannya, Bapak Prabowo mulai berbagi cerita, membagikan perasaan tentang curahan hati yang beliau alami itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita masih bersama-sama untuk menyimak tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan debat pamungkas ini. Kurang lebih lagi 10 menit, semoga saja kita tetap stay untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Mantap, Katong bergerak untuk perubahan. Hebat, hebat. Bagi pembenci Anies, jangan bilang kalau Anies hanya bisa ngomong, banyak ngomong, dan tidak tahu bekerja. Woi, saya sampaikan ke kalian bahwa pemimpin itu harus pintar berbicara. Pemimpin itu harus pintar berbicara agar mampu mengarahkan program-program yang telah direncanakan. Kalian katakan beliau tidak tahu kerja. Kalian mau seorang pemimpin, seorang presiden yang punya program buat stadion, puskesmas, dan sekolah, beliau harus turun tangan, ikut pikul semen, batu bata, angkat pasir untuk buat campuran seperti itu. Pemimpin harus pintar bicara agar mampu mengarahkan. Kalian mau presiden nanti tugas ke luar negeri tidak tahu berbicara dan di saat rapat PBB hanya joget-joget. Kalian kadang-kadang otak nangka ya. Aduh, kalian ini supaya kalian tahu
Anies Rashid Baswedan atau Abah Anies ini orang punya wawasan, punya kecerdasan, punya ide, punya segalanya. Pokoknya tidak ada yang bisa bantah itu, beliau punya gagasan-gagasan itu. Tuh, itu pemimpin, namanya pemimpin seperti itu. Pemimpin itu fungsinya buat program, memberikan program, mengarahkan dan memantau. Seperti itu. Bukan turun pegang-pegang skop, pacul untuk ini di sawah sana, tidak. Dia hanya buat program untuk sampaikan ke bawahan-bawahannya untuk kerja. Apa kalian tahu? Kalian kadang-kadang juga otak juga spanggal-spanggal jadi. Lu percaya nggak? Bentar lagi nih TikTok bakal rame dengan kata-kata kayak gini. Terharu, cuma Prabowo yang minta maaf dan terima kasih kepada semua pihak di closing statement. Bener kata temen gue nih si Zaldi. Sorry. Apapun masalahnya, solusinya makan gretong. Aman gak sih gue ngomong kayak gini? Jangan dihujat ya. Tapi asal kalian tahu ya, sumpah nih demi Allah, dulu gue 2 kali gue nyoblos si Wowo. Gue gak pernah nyoblos Wiwi, sumpah. Kayak gitu. Gue tuh ngeliat dia tuh dulu kayaknya keren aja gitu. Kayaknya gagasannya ya kece juga lah pokoknya. Sekarang kok dari militer yang kayak gitu kayak jadi gemoy. Terus orang kalau ditanya pilih paslon 02, jawabannya karena apa? Kebanyakan karena gemoy, lucu gini-gini. Aduh. Udah dibantu presiden kok surveinya tetap ada. Yang bener aja, rugi dong. Tuh kan, yang muda-muda aja paham. Masa kita disuruh nyoblos 02? Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting? Sorry, I say not. Why? Karena Bapak udah hampir 5 tahun memegang Kementerian Pertahanan dengan APBN tertinggi nih, 58,8 triliun rupiah. Tapi banyak banget yang terpenggalai kayak food estate malah jadinya penggundulan, nanem singkong jadinya jagung. Terus kemarin banyak yang kena cyber scam buat di internet. Sekaligus kemarin banyak Rohingya yang datang dan itu nggak ada pertahanan sama sekali. Sementara APBD tertinggi di kota Surabaya 11,36 triliun. Dan di debat pertama Bapak menanyakan 80 triliun APBN di daerah Jakarta kepada paslon nomor 1. Udah dijelaskan di beberapa website dan udah jadi beberapa stasiun, perpustakaan, jembatan, dan mungkin tempat-tempat rekreasi yang lain. Sedangkan di debat ketiga Bapak dipertanyakan anggaran 700 triliun di Menteri Pertahanan selama hampir 5 tahun dan Bapak nggak bisa menjawab apapun. Bahkan tim TPN-nya pun nggak menjawab lewat website atau lewat klarifikasi, nggak ada sama sekali. Dan ini saya ambil dari website BKKBN. Jadi stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Dan biasanya stunting ini disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi selama pertumbuhan anak. Dan penyebabnya biasanya karena orang tuanya sendiri kurang mengetahui ilmu tentang pertumbuhan anak dan cara mengasuh anak dan memberikan makanan yang layak untuk anaknya, serta akses makanan yang susah didapat karena saking mahal gitu Pak. Ini kuambil dari beberapa website. Jadi sebenarnya cara mencegah stunting itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, 270 hari di masa kehamilan, dan 730 hari setelah kelahiran. Jadi kalau ngasih makan untuk anak sekolah yang sekiranya dari umur 6 tahun gitu, itu tuh nggak mencegah stunting tapi mencegah gizi buruk. Mencegah stunting itu dilakukan di 1000 hari pertama. Jadi saya nggak setuju sama ini semua. Oke guys, itu adalah cuplikan video saya yang bisa kita simak bersama-sama.
Dan kali ini rasanya tidak perlu saya tanggapi dulu ya, karena ketika saya melihat cuplikan-cuplikan video di season ketiga ini masih membahas hal-hal yang sama. Dengan demikian, mari kita lanjutkan dulu sampai yang terakhir. Dan yang terakhir nanti, apakah ada hal-hal baru yang harus kita diskusikan lagi, yang harus saya tanggapi, ataukah bisa di-skipkan saja dulu. Mari kita lanjutkan lagi. Bayangin kemarin Pak Anies saat pembukaan debat terakhir itu menggunakan bahasa isyarat dan menyampaikan pesan waktunya perubahan. Itu menunjukkan bahwa presiden juga bisa inklusi terhadap orang-orang siapapun, termasuk disabilitas. Teman-teman, ayo sadar, ayo kita bangkit, ayo kita bangun, melek teman-teman TikTok nih terutama. Tolong cerdas lagi, tolong sadar lagi, tolong buka lagi mata hatinya, bahkan mata fisiknya juga. Kita punya calon presiden yang sangat seinklusif itu, seterbuka itu, dan memahami itu terhadap isu inklusivitas di masyarakat. Ayo tunggu apa lagi? Mantapkan hati untuk memilih 01. Ganteng-ganteng, milihnya 02. Yang bener aja. Rugi dong. Langsung oke gas. Masa ganteng tapi 02, aduh sedih ya. Rugi dong. Wow, ini cara pandang yang menarik soal pendidikan dari Abah Anies Baswedan. Kita bahas ya. Ini kalimat pendek yang nampol banget dari Abah Anies nih menurutku. Hola amigos gigih di sini. Jadi para guru, dosen, tenaga pendidikan dan lain sebagainya yang konsen di bidang pendidikan, coba kita ngumpul di sini. Kita dengerin apa yang dikatakan oleh Abah Anies di debat Capres semalam. Abah Anies menyoal soal anggaran pendidikan di Indonesia yang jangan sampai tidak boleh nih menurutnya dipandang sebagai pembiayaan boros dalam konteks beban negara. Tapi harus diubah mindset itu bahwa anggaran pendidikan itu tidak lain ya adalah upaya investasi. Ya namanya juga investasi, kita harus sabar. Ini demi tujuan besar Indonesia agar nanti menjadi negara yang powerful dan impactful. Jadi kita sepakat banget nih dengan Abah Anies bahwa negara sekali lagi nggak boleh pelit kalau soal pendidikan. Agar apa? Agar anak cucu kita nanti punya masa depan yang gemilang. Indonesia menjadi negara, menjadi bangsa yang berdiri dari kakinya sendiri dengan otaknya sendiri. Maka dari itu instrumen pendidikannya diperkuat. Negara nggak boleh pelit kepada siapa? Ya kepada para guru, kepada para dosen dan sebagainya. Mereka harus diberikan penghargaan lebih, mendapatkan kedudukan sosial dan finansial yang cukup, biar kita juga enak nih minta pertanggungjawaban ke mereka ketika para tenaga pendidik kita itu andai kata nggak becus membentuk generasi ya kan. Lah ini gimana kita mau protes kalau guru aja hidupnya masih susah, boro-boro ngajar murid bisa fokus, kantung kembang kempis bos. Mereka bertaruh dalam ketidakpastian hidup, kan kasihan. Jadi padahal nih ya, guru dan dosen tenaga pendidik itu, ini menurutku, ya mereka itu melakukan pekerjaan profesional loh. Mereka itu bukan abdi dalam, bahwa ada unsur pengabdian dalam mendidik itu benar. Tapi kita, apalagi negara nih, nggak boleh naif dong, jangan dong. Sebab gini, prinsip untuk menyejahterakan para pendidik itu menjadi tanggung jawab bagi pemangku kebijakan, public policy, public maker maksudku di Indonesia. Sehingga perlu turunan undang-undang yang bisa dilaksanakan dengan mudah. Birokrasi di Indonesia dalam konteks ini ya harus bersih, apalagi ini sektor yang sangat krusial, pendidikan ini, karena ini Indonesia bos, jangan sampai ini menjadi negeri Wakanda ya kan. Dan mari kita ikhtiarkan Abah Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar menjadi pemimpin di negeri ini, dan kita kawal agar ide dan gagasan soal pendidikan mereka bisa tereksekusi dengan baik dan tidak salah langkah dalam menerapkan strategi dan kebijakan di sektor pendidikan ini. Coba deh tulis apa harapan dan aspirasi kalian di sektor pendidikan. Siapa tahu dibaca oleh Abah Anies dan Caimin ya kan. Boleh jadi ya kan. Oh iya, sekali lagi, satu lagi nih maksudku, teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian nih, kalau yang pengen samaan denganku nih, punya kaos keren kayak gini, coba lihat, Wakanda No More, Indonesia Forever. Kalian ketik di kolom komentar atau chat aja aku langsung. Ya soal harga kita bisa diskusikan lah, apalagi yang ada di Jogja, yang ada di kota pendidikan nih, bisa kita ngopi-ngopi sambil COD ya kan. Oke, gracias. Jangan lupa pilih Abah Anies untuk pendidikan. Debat Capres kali ini sukses membuat gue menitikan air mata. Dan bukan kata-kata yang disampaikan oleh pilihan gue. Gue sudah ada pilihan tekad. Tapi oposisi membuat gue agak tergoyah jujur. Ketika Pak Anies mention catcalling, gue langsung mewek dikit kayak wow. Karena kapan lagi lo melihat politisi penegak hukum deh
menganggap itu serius. Catcalling itu selalu dipandang sebelah mata, padahal semua perempuan, gue jamin semua perempuan di negara ini pernah ngalami yang namanya catcalling. Mau di siang bolong, mau di tengah malam, mau pakaian tertutup, terbuka, pasti pernah. The way that he brought awareness to it made me feel seen. Dari cara penyampaiannya, dari wawasannya, itu kedua juga gak kaleng-kaleng. Gue percaya nih orang beneran tekad untuk membasmi yang namanya catcalling, to make this country better for women to live in. Gue masih tekad sama pilihan gue, mau setergoyah apapun. Menurut gue, program-programnya sejauh ini checks all the basics for me, personally. Jadi emang perkara kayak program yang gue lebih prefer aja lah, preferensi sih menurut gue. Karena keduanya itu menurut gue sangat amat strong. Jadi intinya nih, kalau lo perempuan, dan lo masih mikir untuk milih nomor yang gue gak sebutin dari tadi, literal rugi dong, yang bener aja. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Dalam cuplikan video yang terakhir ini, hampir semua cuplikan video itu berbicara tentang Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan poin penting yang disampaikan oleh netizen, yakni di sektor pendidikan. Saya secara pribadi sudah berulang kali saya katakan bahwa ketika kita berbicara soal pendidikan, lalu dikomparekan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan, menurut saya itu adalah sesuatu yang keren. Karena memang Bapak Anies Rashid Baswedan ini yang adalah mantan Menteri Pendidikan, jadi beliau juga adalah seorang akademisi yang saya sangat yakin bahwa beliau benar-benar menguasai tentang sektor pendidikan. Tetapi satu hal penting yang harus kita pikirkan bersama-sama juga, bahwa di negara sebesar Indonesia ini persoalannya bukan hanya di sektor pendidikan, tetapi ada banyak sekali hal-hal yang menjerat, yang dipersulit, yang selalu membuat masyarakat kesal dan lain sebagainya. Harapan terbesar saya cuma satu, bahwa kita rakyat Indonesia setidaknya bisa melihat bahwa calon-calon pemimpin saat ini, baik itu paslon 01, 02 maupun 03, kita bisa memilih mereka yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Artinya dalam keputusan ataupun dalam kebijakan setidaknya bisa membawa dampak positif kepada rakyat Indonesia. Karena terus terang, saya kadang-kadang tuh merasa risih ketika ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa saya memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya karena goyang gemoinya. Lalu ada narasi yang mengatakan bahwa saya mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya karena di dalamnya ada Bapak Presiden Joko Widodo. Saya tidak tahu ya, apakah pemikiran-pemikiran seperti ini logika atau akal sehatnya itu masih berfungsi? Saya secara pribadi sih merasa risih, tidak tahu kenapa. Lalu poin yang kedua, memang seorang pemimpin itu dia harus pintar berbicara. Tidak bisa dia hanya pintar untuk bekerja, tidak bisa. Jadi setidaknya dia harus balance antara omongan dan pembuktian, itu harus seimbang. Omongan dan aksi nyatanya itu harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa seorang pemimpin hanya omong, membuat gagasan, lalu tidak pernah turun ke lapangan untuk memantau. Wah, itu bahaya. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang hanya bisa duduk manis di istana negara, di ruangan ber-AC, takut untuk kena panas terik matahari, tidak mau mencium keringat rakyat, hadir bersama-sama di sawah dengan para petani, ataupun bersama-sama ke pasar melihat para nelayan, para ibu-ibu yang jual di pasar. Itu penting, sehingga kita jangan sampai terpesona dengan hal-hal yang menurut saya konyol, tetapi ada yang masih mendukung. Terus terang,
banyak sekali gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh para paslon ataupun para tim pemenangannya hanya demi untuk meraih simpati dari rakyat. Tetapi masih saja loh, banyak sekali pendukungnya. Ini adalah satu pertanyaan besar buat saya, dan sampai saat ini pun saya belum menemukan sebuah jawaban yang meyakinkan saya. Kenapa sih? Sudah tahu track recordnya seperti ini, sudah tahu orangnya seperti ini, tetapi masih saja mereka mendukung, mereka masih punya rasa simpati. Apakah ini hanya karena perasaan rasa kasihan atau rasa tega? Bagaimana saya juga kurang paham. Tetapi mari kita bersama-sama ya, karena kita memilih pemimpin ini bukan hanya berlangsung dalam waktu sebulan atau 2 bulan, tidak. Tetapi ini adalah waktu yang cukup lama, 1 periode, 5 tahun. Dengan demikian, maju atau tidaknya bangsa ini, sejahtera atau tidak rakyatnya, itu tergantung dari kita rakyat Indonesia yang memilih calon pemimpin kita. Itu adalah catatan penting yang harus kita sadari, yang harus kita pelajari. Jangan sampai besok lusa kita memperoleh pemimpin atau kita dipimpin oleh orang-orang yang memang setiap keputusan atau kebijakannya itu tidak berpihak pada kita. Atau bisa juga kita melihat dari program-program kerjanya mereka saat ini. Apakah program-program kerja itu masuk di akal atau tidak? Dari sumber keuangannya, dari mekanismenya, dari proses pendistribusiannya seperti apa, itu harus kita lihat. Biar mau meyakinkan kita bahwa program ini loh masuk di akal, pantas harus kita perjuangkan. Oke, itu saja catatan-catatan penting dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tanggapan dari saya yang mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tapi saya tetap welcome. Jika ada kritik dan saran, silakan itu ditulis di kolom komentar, karena yang pastinya kritikan dan saran dari pemirsa sekalian akan menjadi acuan saya dalam membuat konten berikutnya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ingat, jagalah pemilu ini yang aman dan damai. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Karena kata Bapak Anies Rashid Baswedan, katong semua basudara.